Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Firsili Damayanti, mahasiswa Prodi Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi dari produk Oreo. Oreo adalah merek biskuit lapis isi krim yang terdiri dari dua biskuit coklat dengan isian krim manis. Oreo pertama diperkenalkan pada tanggal 6 Maret 1912. Oreo adalah merek biskuit terlaris di Amerika Serikat pada saat itu, di mana biskuit ini dijual dengan merek Nabisco, dan pada abad ke-21, Oreo menjadi cookies dengan penjualan nomor satu secara global. Dan saat ini Oreo sudah tersebar di ratusan negara dengan berbagai varian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perspektif teori yang berhubungan terhadap Oreo. Yaitu yang pertama adalah competitive dynamics, yang kedua yaitu cooperative strategy, yang ketiga yaitu strategi level bisnis. Competitive dynamics adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan keseluruhan tindakan serta reaksi perusahaan yang mengambil dalam lingkungan bisnis yang kompetitif terdiri dari banyak saingan dan pemangku kepentingan, yang artinya adalah gerakan kompetitif yang dibuat oleh perusahaan untuk melakukan suatu tindakan terus-menerus dan respon dalam mengambil waktu antara perusahaan individu dan pesaingnya serta posisi pasar yang menguntungkan. Kondisi pasar di mana keunggulan kompetitif perusahaan hanya sebagian saja yang terlindungi dari peniruan, dan peniruan tersebut cukup memakan biaya. Nah, lalu Oreo ini termasuk slow cycle market atau fast cycle market. Tentu saja Oreo ini termasuk fast cycle market karena Oreo ini sudah diproduksi oleh ratusan negara, dan Oreo ini disukai oleh semua kalangan mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Yang kedua yaitu teori kooperatif strategi. Kooperatif strategi adalah suatu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, biskuit ini termasuk tipe analisis strategi yang mana? Nah, Oreo ini termasuk tipe analisis strategi non-equity strategic alliance, yaitu aliansi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang mempunyai hubungan kontraktual agar bisa menggunakan sebagian dari sumber daya dan kemampuan unik agar bisa mengembangkan keunggulan bersaing perusahaan. Kenapa Oreo termasuk non-equity strategic alliance? Karena Oreo seringkali melakukan kolaborasi dengan brand-brand lain. Nah, salah satunya adalah Oreo melakukan kolaborasi dengan Supreme, yaitu kolaborasi antara Supreme yang pada dasarnya adalah brand streetwear di bidang fashion berkolaborasi dengan Oreo yang berupa brand makanan. Oreo melakukan kolaborasi ini pada sekitar bulan Maret 2020 yang bersamaan dengan tutup gerainya Supreme di New York, San Francisco, Los Angeles, London, Paris, dan Jepang akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu teori strategi level bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar. Nah, Oreo ini termasuk tipe strategi yang mana? Jadi, Oreo ini termasuk tipe strategi differentiation, yaitu Oreo seringkali menciptakan rasa baru mulai dari rasa coklat, rasa vanila, rasa es krim, bahkan seringkali Oreo ini melakukan kolaborasi dengan brand-brand lain seperti yang di bawah
di dalam PPT, yaitu ada Oreo X Blackpink, lalu ada Oreo X Lady Gaga, dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu saran bentuk bisnis baru sesuai teori related diversification. Related diversification adalah jika usaha yang dilakukan masih berhubungan dengan usaha inti perusahaan dan masih berada pada satu industri yang sama. Jadi Oreo ini adalah termasuk bidang makanan, maka yang berhubungan diversification adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan. Maka dari itu saya menyarankan untuk menyajikan Oreo dalam bentuk es krim karena Oreo ini disukai oleh semua kalangan dan es krim juga disukai oleh semua kalangan sehingga kolaborasi antara Oreo dan es krim ini menjadi sangat menarik perhatian masyarakat dan akan menjadi viral pada saat diluncurkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam video yang saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.